Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian sirah nabawiyah yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan sequel atau jilid kedua dari yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Masih seputar pernikahan Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Jamaah sekalian, berbeda dengan kebiasaan dan budaya kita yang kalau mau ngawinin itu ribetnya sama resepsi, sama gedung, catering, apalagi tenda, seragam gitu ya. Maka kalau budaya di zaman Nabi itu resepsi biasa-biasa saja. Yang penting tamu datang makan selesai. Kayak kita muludan doang gitu Pak. Nggak perlu bawa kado, nggak perlu bawa sumbangan, nggak perlu dandan, nggak perlu ke salon, nggak perlu karangan bunga dan sebagainya, nggak perlu, karena nggak penting juga sih ya, nggak penting juga. Sedangkan kalau kita Pak, Bapak jajal dah ngawinin, ngebesan Pak ya, paling nggak mah 200-300 juta aja keluar itu Pak. Dan kalau Bapak nggak keluarin, rasanya kayak dosa banget gitu ya. Atau ditanyain, kenapa lu bikin kawinan anak kecil-kecilan, hamil duluan ya gitu Pak, dikatain begitu. Maka orang kita nggak bisa enggak itu kalau ngawinin ya, nope aja keluar gitu Pak ya kan. 200 juta gede juga. Makanya Pak, orang kita jadi serba salah. Kenapa? Ngawinin anak keluar 200 juta, balik modalnya bagaimana ya nggak Pak? Balik modalnya bagaimana Pak? Ngarepin apaan? Ya ngarepin saweran ya kan. Iya, lo gua undang, lo makan, tapi lo bayar ya gitu Pak. Makanya kita jadi kayak dosa Pak, kalau diundang pengantenan nih, kita makan tapi kita nggak nyawer, kayak dosa gitu Pak. Padahal ya namanya orang hajatan ngundang kita, dia mau ngasih makan kita mau nggak ada urusan ya. Ya kalau kita makan ya makan, kenapa mesti bayar gitu. Apalagi kita nyumbang dikit Pak, cuma 10.000. Kalau 10.000 kan nggak dikasih nama ya, hamba Allah gitu doang ya kan. Ada yang kebangetan Pak, kagak ada isinya, cuma kertas doang selembar. Mohon maaf, Anda belum beruntung gitu Pak. Itu model kita Pak ya. Memang orang kita itu Pak, nggak yang Betawi, yang nggak Jawa ya, semualah modelnya begitu. Biar tekor asal nyohor gitu Pak. Apalagi orang Jawa ya, posisi menikahkan anak itulah gengsinya dia. Gengsinya di situ Pak ya. Boleh dah tiap hari kere, boleh lah tiap hari jadi tukang, jadi babu, jadi pembantu dan sebagainya, asalkan pada saat dia menikahkan anak jadi raja dulu dia, walaupun sehari gitu Pak. Orang sanjung, taruh di atas pelaminan, orang pada salaman gitu kan. Ya walaupun dalam hati mikir, tekor apa kagak nih gitu kan. Iya kan Pak, tekor apa kagak nih, kalau tekor bagaimana bayar utangnya dan sebagainya gitu Pak. Makanya banyak anak-anak sekarang pada nunda nikah gara-gara apa? Bukan belum punya kerjaan, belum punya tabungan gitu ya. Atau ya tadi mungkin anaknya udah modern dah cara berpikirnya, nggak usah dah be bikin yang rame-rame yang mahal-mahal, kita mah
sederhana aja gitu ya. Kan istilahnya apa tuh kalau zaman sekarang? Intimate. Wah, gitu kan. Emaknya nyap-nyap, kagak bisa. Enak aja intimate. Nah, muka gua mau taruh di mana? Ya taruh di depan, masa taruh di belakang ya, gitu. Tapi namanya emak-emak dia gengsi. Nah, tetangganya waktu ngawinin di gedung. Sebelah kanan waktu ngawinin, bintang 5 gitu kan. Jadi ukuran, Pak. Jadi ukuran. Apalagi di kampung. Ya, yang nyumbang dicatat, Pak. Dia nyumbang nih amplop, dibuka, dipirit dulu berapa duit, catat namanya berapa duit. Soalnya nanti kalau dia ngawinin lagi, dia nyumbang berapa ke kita, nah itulah yang mau kita bayar ke dia. Kayak arisan jatuh-jatuhnya, Pak, ya kan? Nah itu yang prinsip di kita tuh, Pak, yang nggak ada di zaman Nabi. Bahkan Abu Jahal aja nggak kayak gitu, Pak. Abu Jahal kan bandel banget, Pak ya, usar-usarannya jadi ada 2 gitu, Pak. Tapi kalau yang namanya walimahan biasa-biasa aja. Buat orang Arab, walimah itu perkara gampang gitu. Maksudnya ngumpul makan kacang goreng sama air teh manis udah cukup gitu doang, Pak. Makanya ketika sahabat Nabi yang kaya raya, Pak, namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, apa yang dia kagak punya? Tanah lebar, duit banyak kagak kehitung, ya kan? Ketika dia nikah, dia cuma bilang begini, ya Rasul, saya udah nikah gitu. Nah kalau kagak ngundang-ngundang, nggak penting juga ya Rasul, yang penting saya umumin aja. Abdurrahman, duit ente banyak, aulim, bikin walimah. Oh gitu ya Rasul, walau bisyatin, walaupun cuman dengan seekor kambing. Pak, kalau kita motong kambing 1 ekor, Pak, ya. Kira-kira kalau kita ngundang tamu, kira-kira cukup buat berapa orang, Pak? 1 ekor kambing. Kalau buat tamu, kira-kira kita berani ngundang berapa orang? 100 berani nggak, Pak? Ya tergantung. Kalau 1 orang 1 tusuk doang ya, ya kan, banyakin kuahnya dah, ya kan, sama banyakin asinan, ya kan, sama banyakin macam-macam dah gitu kan. Kalau orang kita, Pak, ya berani begitu. Tapi kalau orang Arab, nah ini dia, Pak. Orang Arab itu kalau dia motong kambing itu kayak motong ayam, Pak. Maksudnya 1 kambing kan kakinya ada berapa? Ada 4. Nah jatahnya tamu makan kambing 1 kaki 1 orang. Jadi berempat doang, Pak, seturuan doang gitu. Kambing potong, dia langsung digarang, dibakar gitu kan, makan udah begitu doang, nggak pakai bumbu, nggak pakai apa-apaan, ya kan? Karena memang orang Indonesia doang, Pak, yang kalau makan daging yang dirasain bukan dagingnya, bumbunya, ya kan? Yang ribet itu tuh bumbunya. Coba dah Bapak koleksi ya makanan-makanan pakai daging, Pak, di Indonesia, itu yang ribet tuh bumbunya, Pak. Ada yang namanya rawon, ada yang namanya semur, ada yang namanya rendang, macem-macem, Pak, gitu. Padahal mah daging-daging aja kan gitu ya, sama dia diotak-atik. Saya, Pak, ya namanya bapak saya, ibu saya kawin di Mesir, budaya Mesir itu begitu, Pak. Mahasiswa kalau dapat asrama nih ya, asrama maksudnya yang dapat beasiswa kan nggak banyak, kan pada tinggal di luar. Tapi kalau tinggalnya di asrama dapat jatah makan tuh, Pak, tapi gaya Mesir. Seorang sekali makan dapat tuh separuh ayam, tapi cuman direbus doang, kagak ada rasanya gitu. Jadi daging aja udah direbus begitu, ya kan, kagak ada rasanya, kagak doyan kita. Kita kan yang demen kan daging kita oseng-oseng, ya kan, kita pedesin, kita macam-macam gitu kan. Orang Arab makan daging ya udah sedaging-dagingnya dia makan begitu. Rasanya ya dari dagingnya. Kalau kita kan enggak ya. Kita makan itu yang penting rasanya. Dia mau daging mau enggak penting. Kan bohong semua itu, ya kan? Rasa sapi lah, rasa udang lah, rasa bakso lah. Padahal mah mie doang, Pak, begitu ya. Nah, balik lagi, waktu Nabi menikah, sebagaimana umumnya orang Arab kalau menikah, yang ribet itu bukan walimahnya, tapi yang ribet itu maharnya.
mahar ini penting, ya kan? Walaupun kalau dalam ilmu fikih mahar itu nggak masuk sih ya di dalam rukun, nggak. Kita kalau ngomongin rukun nikah yang 5 itu kan apa? Pertama ada wali, kemudian ada 2 orang saksi, ada mempelai pria dan wanita, ijab kabul kan gitu ya. Ada rukun nikah tuh mas kawin kan enggak, ya kan? Makanya sebenarnya kalau menikah itu Pak, yang aslinya nggak harus disebut, nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Cuman kenapa pakai disebut di kita? Nah ini dia, karena biar jangan terjadi khilafiyah. Berapa mas kawinnya? Itu penting Pak, ya kan? Tapi buat orang Arab, kalau kita mas sebenarnya nggak penting Pak. Ya mas kawin seperangkat alat sholat, pakai begitu, pakai disebutin lagi, ya kan? Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Berapa duit Pak kayak gitu? Paling ya 200.000. Beda dengan orang Arab. Kenapa mesti disebut? Karena angkanya menentukan jadi nggak nih kawin, gitu Pak. Itu ditentukan ketika lagi akdun, bukan akdun nikah, ketika lagi ngelamar. Ketika lagi apa tuh istilahnya, kalau bahasa kitanya kan ngelamar, apa istilahnya Pak? Lagi ya istilahnya lagi tawar menawar. Jadi ngelamar itu sebenarnya tawar menawar tuh Pak aslinya. Bukan lu mau nggak sama dia, bukan begitu. Bukan kapan terjatuh tanggalnya. Kalau orang Jawa kan yang diributin wetonnya. Lu lahir tanggal berapa? Lu lahir tanggal, dia hitung Pak, begitu. Nah kalau orang Arab yang dihitung bukan tanggal berapa, lu punya berapa miliar gitu. Emang kalau cara kita Pak jadi matre ya, jadi hitung-hitungan ya. Tapi kalau budaya Arab itulah yang dibicarakan. Pak masih ingat nggak ayat Quran nih Pak? Quran cerita Nabi Musa mau kawin, dia kan diuber-uber tuh sama Firaun, ya kan, sebagai buronan, ya kan. Datanglah dia ke negeri apa itu namanya, negeri apa sih nama, Madian, ya kan. Nah di sono dia bantuin tuh ada 2 orang anak perempuan, ya kan, lagi rebutan minumin ternaknya gitu kan. Bantuin tuh anak perempuan, demen kali ya, dia ngadu babenya, "Be, ada laki-laki cakep dah," gitu kan. Nah datang tuh Nabi Musa diundang. Rupa-rupanya si orang tuanya gadis ini tertarik juga. "Musa, lu kawin dah sama anak gue, lu pilih salah satunya yang mana?" Gitu kan. Yang diomongin Pak bukan Musa lu lahirnya Jumat Pon apa Kemis Legi, bukan itu Pak, ya kan. Bukan ntar gedungnya di mana ya, bukan itu Pak, bukan. Lu bisa bayar pakai apaan tong gitu. Bayar apa? Ya bayar mahar. Ya kata Musa, lah saya aja pelarian, bayar pakai apa? Langsung dikasih solusi. Nah lu kerja aja sama gua. Itu Pak. Ngapain? Ngangon kambing. Gitu Pak. Ngangon kambing itu digaji kan. Nah gajinya itu jadi mahar, jadi mas kawin, ya kan. Hitung-hitungan dah, ya kan. Tuh menurut riwayat itu mertuanya kan Nabi Syuaib gitu kan. Kata Nabi Syuaib, "Musa, lu kerja sama gua 8 tahun itu buat mahar. Tapi kalau bisa lu tambahin 10 tahun lebih cakep itu Pak." Kerja 10 tahun Pak. Coba dah kita hitung jajalin berapa duit tuh Pak. Anggap dah Nabi Syuaib kan orang soleh ya, orang baik. Nggak mungkin lah dia bayar gaji orang serendah mungkin. Setidak-tidaknya UMR lah Pak ya. Ya kan? UMR berapa duit sih Pak? Taruh dah 5 juta misalnya gitu ya. Nabi Musa ngangon kambing sebulan dibayar 5 juta. 5 juta kalau kali 12 bulan berapa duit Pak? 60 juta setahun kali 10 tahun berapa? 60 juta kali 10 600 juta Nah itu Pak, itu 600 juta. Ada nih diantara kita yang kalau nikah dengan mas kawin 600 juta kagak ada. Seperangkat alat sholat, murah Pak di kita itu. Buat kita mahar kagak penting. Bahkan orang sekarang tuh buat mainan Pak mahar itu. Tang mentang kawin tahun 2026
Maharnya adalah uang sebesar 2026 rupiah. 2000-nya gampang. Nah 26 rupiahnya bagaimana? Cari duit koin jigoan kan udah susah ya. Ya cari dah tuh di museum di mana. Nah yang 1 rupiah itu bagaimana? Ya kan 2026. Nah kan buat mainan, ya kan? Nah sehingga itulah di situ bedanya. Budaya kita orang Indonesia mahar buat main-mainan doang. Sementara kalau bangsa Arab mahar menentukan. Jadi kalau ada calon mantu datang, calon mantu sih Pak, baru bilang, Pak Haji, saya berminat mau nikahin anaknya Pak Haji, gitu. Lu punya duit berapa ratus juta, tong, gitu. Nggak banyak sih Pak Haji, cuma 300. Ya 300. Nano si Mamat kemarin bilang punya 500. Nah lu bilang 300, lewat, gitu Pak. Kalau kita Pak bilang begitu, matre banget nih mertua, ya kan gitu. Kita, tapi kalau orang Arab ya enggak, ya lo emang kemampuan lo segitu, mundur, cari yang harganya lebih ringan lagi. Punya duit cuman 20 juta, turunin lo gitu. Jadi memang agak sedikit kalau buat ukuran kita ya, matre banget ya orang Arab. Tapi emang itulah budayanya. Oke, kita masuk sekarang kepada Nabi SAW menikahi Khadijah, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena Nabi orang Arab dan juga Khadijah orang Arab, maka budayanya ya budaya Arab. Nggak mungkin lah Nabi ngasih Khadijah seperangkat alat sholat, ya kan belum ada sholat juga waktu itu, ya kan. Baik, berapa harga maharnya Nabi ketika menikahi Khadijah? Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya menuliskan, wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 bakratan, dan Nabi memberikan mahar kepada Khadijah 20 bakratan, 20 ekor bakroh. Ini bakroh itu artinya ontak Pak, cuman ya ada speknya gitu. Kalau spek begini namanya lain lagi, spek begini lain lagi. Sama Pak, kayak kita bilang misalnya nih Pak ya, mobil dah gitu kan. Mas kawinnya mobil. Tar dulu, mobil apaan dulu? Apa Innova gitu kan? Apa Sienta gitu? Apa Agia gitu? Atau yang di atasnya lagi ya mungkin Lamborghini kali. Kan namanya beda-beda, ya kan? Semuanya mobil Pak. Mobil apaan dulu gitu. Nah, bakroh tuh onta sebenarnya. Tapi gini, untanya adalah unta yang punya spesifikasi sehingga namanya disebut dengan bakroh. Kalau dihitung-hitung harga untanya itu hari ini ya lumayan mahal dah, ya kan. Harga seekor unta yang kelasnya itu bakrah gitu ya, kalau di Saudi Arabia sekarang variasi juga sih, tergantung jenis, berat, umur ya. Tapi secara umum harganya sekitar antara 3.500 sampai 7.000 real Saudi. Ini kalau kita konversi ke rupiah antara 110 juta sampai 220 juta pasarannya. 110 juta sampai 220 juta. Jadi rinciannya kalau unta jantan dewasa kisarannya 5.000 real atau sekitar 150 juta. Kalau unta betina dewasa di kisaran 4.000 real, sekitar 120 juta. Sedangkan unta yang masih anak, ya masih kecil, itu pasarannya 3.000 real, sekitar 90 juta. Nah bila kita pukul rata seekor unta tuh misal katalah ya 100 juta gitu Pak. Nah 100 juta Bapak kaliin aja sama 20 ekor gitu kan. Berarti berapa tuh Pak? 100 juta kali 20, 2M. Nah segitulah harga maharnya Khadijah. Mahal Pak ya, 2M gitu. Itu kalau orang Arab kawin di puncak Pak, di Bogor ya, di Cianjur. Entah berapa, 15 juta. Kecil nih, ngupil aja juga jadi Pak gitu ya kan. Kenapa? 15 juta kecil amat gitu. Kenapa? Karena mereka biasa kalau nikah itu maharnya rumah. Di Mesir tuh Pak, dibilang yang namanya orang nikah, maharnya disebut dengan istilah muqaddam. Apa itu muqaddam? DP.
Jadi hampir seluruh pernikahan orang Mesir itu nggak ada yang dibayar tunai, kagak ada Pak. Semua bayar DP doang gitu. Misalnya harga rumah, taruh dah rumah yang sangat sederhana sekali sih gitu ya, RSSSS gitu kan. Taruh dah misalnya harganya 150 juta gitu Pak. Nah dia punya duit 10 juta. Nah itu buat baru DP doang 10 juta. Yang sisanya 140 juta nyicil Pak. Ya kan, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, begitu dah, ya kan. Nah rumah itu sejak awal sudah jadi milik istrinya. Gitu, bukan milik berdua, enggak. Namanya mahar itu pemberian suami kepada istri. Ya kan? Nah, maka maharnya rumah nih misalnya gitu, seharga berapa? 150 juta. Dia punya duit cuma 10 juta. Nah, itu namanya muqaddam. Nah, nanti sampai sekian tahun dia masih ngutang tuh sama bininya gitu Pak. Masih kayak gitu. Orang Mesir gitu Pak. Kalau nikah tuh utang belum kebayar, bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun belum lunas gitu Pak. Nah, kalau dalam proses kayak gitu dia ceraiin bininya, yang girang bininya. Ya udah lo gue kawin lagi, tapi utang lu masih harus bayar terus Pak. Make kagak, cicilan jalan terus gitu Pak. Jadi keren tuh Pak orang Mesir. Nah kita dicepoain, ya seperangkat alat sholat gitu kan, nggak ngaruh di kita. Baik, balik lagi ke zaman Nabi. Tapi kan kalau 2M buat seorang perjaka usia 25 tahun, emang dia punya duit segitu Pak? Ya kan? Enggak punya sih. Nabi enggak sekaya itu juga. Apa dicicil? Enggak juga, malu-maluin aja dicicil. Kata Nabi Musa dicicil gitu kan. 10 tahun Pak Nabi Musa nyicil itu, nyicil bini gitu kan. Tapi ya kalau udah nikah mah udah jadi bininya, walaupun jadi utang. Ya kalau anak mah brojol-brojol tiap tahun. Anak Nabi Musa banyak tuh brojol-brojol, walaupun kata bininya ingat ya utang belum bayar lunas nih gitu. Nah, nilai 20 ekor unta ini tentu jauh berbeda dengan semua istri Nabi kemudian hari. Karena kita menemukan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan begini. Kana sadaquhu li azwajihi 12 uqiyah wa nasyan. Nabi itu kalau menikah dengan istri-istrinya kurang lebih tuh sekitar 12 uqiyah dan 1 nash. Ya kira-kira kalau dikonversi dengan emas dengan perak 500 dirham. Nah, itu maharnya Nabi kepada istri-istrinya. Tapi itu yang Aisyah tahu setelah itu gitu kan. Nah sedangkan kalau Khadijah, Aisyah belum lahir Pak. Belum lahir. Jadi hadis ini hanya berlaku buat istri-istri Nabi setelah Aisyah. Karena Aisyah tuh paling muda tapi bini tua gitu Pak. Dia paling muda ya kan. Tapi bini tua karena setelah Nabi menikahi Aisyah, Nabi kemudian menikahi banyak lagi wanita, total sampai 11 gitu kan. Nah bini tuanya yang paling muda, lucu ya Pak ya. Kalau kita kan bini tua dah gitu kan. Nah begitu kawin lagi kan sama bini muda. Nabi enggak, kebalik. Ini bini tuanya muda, ntar bini mudanya tua. Iya lucu dah. Nah tentu yang diceritakan Aisyah itu ya untuk di ukuran zaman Aisyah ke berikutnya ya kan. Terus kalau yang Khadijah sampai 20 ekor unta itu bagaimana? Sebagian ulama membuat asumsi begini. Karena pernikahan itu juga membawa nama baik keluarga dan paman-paman Nabi itu juga bertanggung jawab, maka mereka pada saweran. Itu saweran Pak. Selain dari harta Nabi sendiri, pada pertemuan sebelumnya kan kita udah cerita tuh ya. Nabi kan pedagang juga, ya kan, bisnis juga, adalah tabungannya gitu. Kalau cuma buat 10 ekor mah punya kali gitu kan. Tapi kalau 20, nah di situ encang-encingnya pada ngumpul. Berapa lo punya duit? Ya segini dah Cang, baru buat 10 ekor doang. Nah mintanya berapa dia? 20. Ya udah encang 2 dah gitu. Yang ono lagi ngasih lagi, kumpul 20. Maju kita nih, maju Pak. Bawa ada roti buaya gitu kan. Nah kasih palang pintu dah, itu kalau nabinya orang Betawi Pak.
Nah, dari Khadijah radhiyallahu anha sebenarnya sih beliau nggak minta yang macam-macam, tapi karena itu budaya dan adat, dan kalau misalnya kata Khadijah nggak usah dah, nggak usah pakai bayar begitu-begitu, duit gua lebih banyak, itu jatuh Pak derajatnya Khadijah, karena itu jadi ukuran. Jadi tingkat sosial para ibu, para wanita, para nyonya itu ditentukan dari berapa nilai mahar yang diberikan suaminya pada saat menikah. Kalau buat kita aneh dah pokoknya gitu, ya kan. Cuman kalau buat orang sono emang itu ukurannya. Maka Nabi nggak tega juga kalau Khadijah, lo berapa duit mahar lo sama Nabi gitu, gratis, gratis gitu, jatuh Pak namanya. Maka harus dikasih tinggi. Nah, di beberapa daerah saya perhatikan di Indonesia ada juga tuh yang begitu adatnya gitu. Jadi tanya dulu ya ke sana, kira-kira di sana adatnya bagaimana, mahar dan sebagainya. Ada tuh Pak, gawan nih Pak, kita bawain apa itu namanya, bawaan dah gitu ya. Itu juga sebagian suku, sebagian adat itu juga ada yang dihitung Pak, berapa banyak tuh yang bawa beginiannya, teng-tengan, walaupun cuman anduk doang dipelintir-pelintir gitu Pak ya, sama hiasan pisang kayak dikasih hiasan begitu, tapi berapa banyak tuh yang bawa anterannya. Nah itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wah dihitung. Wah, jadi nilai derajatnya keluarga baru itu dihitung berdasarkan itu. Nah di masa Nabi itu juga salah satunya. Emang adat sih, ya kan. Kita harus pahami adat-adat semacam itu. Nah jemaah sekalian, kemudian pernikahan Nabi dengan Khadijah inilah yang melahirkan keturunan. Ya, Nabi SAW itu waktu menikah dengan Khadijah memang agak unik ya. Khadijah udah usia 40. Nabi 25, nikah. Ini kalau ukuran kita di Indonesia 40 mah udah nyer-nyeran itu Pak, ya kan. Perempuan janda 40 mau punya anak itu periksanya harus berkali-kali itu Pak ke dokter kandungan. Kenapa? Usia udah ya injury time lah gitu, ya kan. Tapi ternyata alhamdulillah Khadijah tuh wanita kelas atas sih Pak, masalahnya perawatannya cakep Pak, ya kan. Jadi tergantung perawatan, tergantung juga keturunan ya. Orang kita Pak 40 udah peletot-peletot itu Pak rata-rata, ya kan. Kulitnya udah pada kisut gitu, ya kan, karena emang kebanyakan beban kali hidupnya ya. Tapi buat ras tertentu, buat keturunan wanita tertentu 40 lagi seger-segernya itu Pak, ya kan. Bapak lihat nggak kemarin waktu 17 Agustus perayaan di Istana Negara, ada tuh perempuan umur 86 tahun, masih muda banget, bininya Soekarno, namanya Dewi Soekarno. Berapa umurnya Pak? 86. Megawati nyaknya anaknya berapa umurnya, belum gitu. Tapi kalau dia berdiri berdua, ini yang neneknya yang mana, yang cucunya yang mana gitu Pak. Orang Jepang Pak, beda. Orang Jepang beda. Angka harapan hidupnya orang Jepang itu 86 tahun, ya kan. Hidupnya sehat kali Pak. Makanannya itu bukan yang cari kita di sini apaan aja masuk gitu. Di sana itu kan semua serba organik ya. Makan apapun organik gitu Pak. Jadi sehat. Nah kalau kita kan ya begitu dah, ya kan. Makanya orang Jepang pertama ke Indonesia seminggu 2 minggu mules-mules Pak di sini dimakan gitu kan. Apaan aja masuk gitu kan. Nah di sana tuh itu juga sekarang mungkin Bu Dewi Soekarno itu paling juga lagi mulus-mulus sekali itu dimakan di sini gitu ya. Makanan kita hancur Pak, seketemunya aja gitu ya. Nah jadi Khadijah tuh tipe yang kayak gitu Pak, usia 40 lagi seger-segernya, beranak 6. Gila nggak tuh Pak? Kalau kita udah 40 beranak 6 udah susah tuh Pak, ya kan. Tapi beranak 6 dan keren-keren, ya kan. Jamaah sekalian, anak yang pertama 6 orang itu 4 perempuan 2 laki-laki. Yang pertama banget anak itu bernama Zainab binti Rasulullah SAW, anak pertama. Kemudian anak kedua Ummu Kulsum, ya kan. Kemudian berikutnya lagi Ruqayyah. Terus anak ketiga laki-laki namanya Abdullah, tapi masih kecil udah meninggal.
Lalu Abdullah punya adik lagi, laki-laki juga, Qasim namanya, ya kan, masih kecil meninggal juga. Baru dah tuh bontot datang Fatimah gitu. Jadi urutannya gitu Pak, Zainab paling tuanya, paling bontotnya Fatimah. Habis Zainab tuh ada Ummu Kulsum dulu, terus ada Ruqayyah, terus ada Abdullah, ada Qasim, bontot Fatimah gitu. Meskipun nantinya Nabi SAW sepeninggal Khadijah menikah dengan banyak wanita, namun tidak ada satupun dari mereka yang memberikan anak keturunan. Ama Aisyah kagak punya anak, ama Saudah nggak punya anak, ama siapa sih Nabi bininya banyak tuh ya, ada Romlah, atau Ummu Habibah ya kan, ada Ummu Salamah, ada Zainab binti Jahash, ada yang lain-lain saya kagak hafal, ntar kita bahas. Tapi nggak ada satupun yang memberi anak, padahal usianya rata-rata di bawah 40. Cuman nggak ada satupun yang memberikan Nabi anak keturunan, cuman dari Khadijah doang. Ada lagi Nabi punya anak tapi bukan dari istri yang statusnya pernikahan, tapi dari perbudakan. Jadi memang di masa itu budak masih halal disetubuhi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Nabi diberi hadiah 2 orang perempuan budak oleh Raja Mesir, satu namanya Maria, satu lagi adiknya perempuan namanya Sirin. Yang Sirin dihadiahin Nabi kepada sahabat, yang Maria itu jadi budaknya Nabi. Nah, karena boleh menyetubuhi budak, hamil dan punya anak, itulah yang dikasih nama Ibrahim. Jadi Nabi sempat punya anak 3 kali yang laki. Ya, yang pertama Abdullah, yang kedua Qasim, yang ketiga dari Maria itu namanya Ibrahim. Sayangnya 3-tiganya nggak ada yang hidup sampai gede gitu, nggak ada. Kecil-kecil udah pada meninggal. Jadi Nabi kalau secara struktur orang Arab di zaman itu memang Abu Lahab emang suek juga tuh orang satu ya. Ya Nabi dikata-katain Pak, kagak punya anak lo, kagak punya keturunan lo, abtar istilahnya. Abtar itu nggak punya keturunan, dan itu memang hinaan buat orang Arab. Kalau ada orang Pak nggak punya keturunan, itu malunya luar biasa. Jangankan itu, punya anak tapi perempuan, mendingan nggak usah punya anak, gitu Pak. Ya kan? Mendingan gak usah punya anak daripada punya anak perempuan. Nabi anak perempuannya 4, kan terhina banget itu Pak. Punya anak laki kecil-kecil, pada meninggal gitu. Nah di situ Pak, sang paman Abu Lahab ngata-ngatain tuh Nabi di situ Pak. Ya bukannya dihibur ponakannya malah dikata-katain. Makanya Allah lah yang membalas, inna syani'aka huwal abtar. Yang ngata-ngatain kamu dialah yang abtar. Abtar tuh yang nggak punya keturunan tadi Pak. Maksudnya Abu Lahab tuh keturunannya nggak ada yang bener lah begitu ya. Kita azan isya dulu kali ya. Baik jemaah sekalian, kita buka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya selesaikan dulu. Jadi Khadijah setelah menjadi istri Nabi dan memberinya 6 orang anak, beliau tetap masih menjalankan bisnisnya. Sedangkan Nabi SAW ya tetap juga mengerjakan kewajibannya, bekerja, berdagang, mencari nafkah. Jadi ya beliau berdua ini boleh dibilang secara keturunan memang orang berdarah biru ya di Mekah itu, keturunan dari Bani Hashim yang sangat disegani, dan secara materi mereka ya lumayan lah. Khadijah itu bisnisnya kemana-mana dan Nabi juga seorang pedagang, jadi ya bisalah dianggap berkecukupan di masa awal-awal itu sampai akhirnya nanti Khadijah radhiyallahu anha mendampingi Nabi ketika beliau menerima wahyu di usia 40 tahun ya.
Kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan kalau ada dari jamaah sekalian pertanyaan yang ingin sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan saya, siapakah yang dominan menentukan orang tua atau anaknya? Kemudian yang kedua, pernikahan Nabi dengan Khadijah, siapa walinya? Atau berapa orang saksinya? Siapa saksi itu? Kemudian kalau boleh tahu, tanggal berapa bulan apa? Khadijah dan Nabi Muhammad menikah. Kemudian yang terakhir, pernikahan di Arab ya, sampai waktu itu harus sampai masa kini, apakah ini diawali dengan PDKT? Saya dikatakan pacaran dulu Ustaz. Dan itu ada batasan nggak pacaran di Arab? Berapa lama harus pacaran? Terima kasih Ustaz. Iya. Ada berapa tadi pertanyaannya? Saya lupa dah tuh. Banyak banget ya. Yang saya ingat dulu ya tadi ya, tentang kalau tanggal dan bulannya nggak banyak ditulis oleh para sejarawan. Pokoknya sebutannya cuma Nabi usia 25 sama Khadijah 40 gitu kan. Kemudian yang terkait dengan masalah tadi mahar ya, siapa yang menentukan? Gini, jadi mahar itu kan kalau buat siapanya kan buat si perempuan, ya kan? Cuman kalau kita ngomongin budaya Arab di masa itu Pak, mahar itu buat bapaknya. Nah nanti Islam itu kemudian meluruskan, oke, bapaknya boleh ikut ya katakanlah menentukan, tapi mahar itu pemberian bukan kepada mertua, mahar itu pemberian kepada istri. Nah kalau di masa jahiliyah ya orang Arab masa itu ya mahar itu buat si mertua. Jadi kalau yang nentuin siapa ya mertua itu yang nentuin karena buat dia gitu Pak. Jadi kayak anaknya dalam tanda petik kayak dijual gitu ya. Nah setelah itu syariat Islam kemudian meluruskan, bukan itu mahar walaupun yang ikut menentukan tuh orang tua gitu ya, tapi harta itu jadi milik si istri, si anak perempuannya dia gitu. Jadi babenya yang bantuin nego gitu kan, yang nego babenya bukan anaknya. Kalau anaknya mah terserah babe aja begitu ya kan. Nah ntar babenya yang bilang segini kurang, tambahin apa segala macam tuh gitu. Bedanya kalau dalam Islam setelah dibantuin nego, nah bapaknya bilang, nah ini buat lu, babe cuman bantuin ngomong doang. Nah kalau perempuan kan nggak bisa nawar Pak, ya kan, dia malu kalau dia saya maharnya segini aja dah, ntar dikatain matre lagi, ntar dikatain apa. Maka yang jadi jubirnya adalah bapaknya gitu. Jadi yang menentukan memang bapaknya sih. Ya kalau bapaknya udah menentukan, anaknya mah tinggal ngikut aja. Pastinya nggak mungkin bapaknya ngerugiin anaknya, pasti dia akan ya buat anaknya gitu. Nah masalah PDKT gini Pak, kalau Nabi sama Khadijah PDKT-nya udah luar dalam Pak. Pacarannya itu bisnisnya itu Pak. Ya kalau boleh dibilang istilah pacaran gitu ya. Kenapa? Karena mereka rekan bisnis. Jadi Nabi tuh kenal Khadijah bukan baru sehari dua hari, bukan tuker-tukeran biografi sama foto gitu, bukan, enggak. Mereka itu sudah kenal, udah tiap hari, bahkan ya ibarat kata apapun batuknya Khadijah pun Nabi udah tahu. Kenapa? Rekan bisnis, kerja bareng gitu kan. Jadi justru malah itulah sebenarnya kalau kita pikir-pikir Pak, PDKT yang paling benar gitu, bukan jalan berdua, bukan pacaran berdua gitu, bukan apel malam minggu. Nabi mah nggak pernah apel ke rumah Khadijah. Nah kalau apel kan Khadijah bebedak dulu Pak, ya kan, yang ditampilin kan yang yang cakep-cakepnya doang gitu kan. Nah ini enggak, dalam keseharian apa adanya Nabi kenal dan berbisnis, rekan bisnis lah gitu kan.
yang kalau pakai adat Jawa itu Pak istilahnya witing tresno jalaran seko kulino. Ini karena tiap hari ketemu ngumpul bareng apa dan sebagainya, ya Nabi udah tahu banget dah Khadijah kelakuannya begitu model-modelnya, dan Khadijah juga udah hafal sama Nabi, emang teman main istilah kata begitu Pak, ya kan dalam bisnis. Nah sebenarnya kalaupun kita mau melakukan model kayak gitu kan nggak apa-apa sebenarnya, istilah kata ya lu kenal dulu dah, jangan main iya aja ya kan, tahu dong seluk beluk, tapi bukan nonton berduaan gitu kan, bukan boncengan berduaan, bukan, tapi dalam kebersamaan kan, yang nggak boleh berduaan ya Pak. Nah kalau berame-rame ya nggak apa-apa. Misalnya nih Pak, contoh ya, kalau zaman kita sekarang ya dia datang nih, yang calon mantu nih datang ke rumah keluarganya, ditemuin sama babenya, sama anaknya, sama apa, nggak harus pertemuannya formal, bisa aja pertemuannya yang non formal, jalan-jalan gitu Pak, apa camping, apa daki gunung, apa nyelam atau apa gitu kan, berbagai macam aktivitas yang keseharian gitu ya kan. Saya kasih contoh lagi nih Pak, tadi anaknya Nabi yang bontot perempuan, siapa namanya Pak? Fatimah. Kawinnya sama siapa Pak? Sama Ali. Kenalnya di mana Pak? Ali dari segini Pak, emang rumahnya di rumah Nabi. Sama Fatimah ya teman main congklak Pak dari kecil gitu ya kan, main kutik, main dampu gitu kan, emang teman dari kecil, karena mereka masih sama-sama kecil kan. Walaupun Ali itu jatuhnya kalau sama Nabi kan misanan gitu. Nah kalau sama Fatimah, Ali kan manggilnya encing, jatuhnya pancang gitu kan gitu. Tapi umuran mereka tuh nggak terlalu jauh. Nah begitu udah pada gede, iya, lu mau nggak kawin sama Fatimah? Sama Fatimah Bang? Iya, nggak ada yang lain apa gitu. nggak begitu Pak. Emang orang Arab budayanya dia kawin sama misanan ya gitu. Kalau gitu kan enggak ya, lu kawin sama siapa? Sama misanan. Dah, biar warisan kagak jatuh kemana-mana ya gitu kan. Nah kalau di sana emang begitu Pak, anaknya paman, anaknya encing, anaknya itu emang begitu, emang budayanya. Ali sama Fatimah tuh ya sama encingnya sendiri jatuhnya Pak, tapi bukan encing langsung ya, karena Nabi sama Ali kan sepupuan. Nabi sama Ali sepupuan nih. Nah Ali kawin sama anaknya Nabi, tapi Ali umurnya sama Fatimah nggak jauh, seumuran, dan udah dari kecil main bareng gitu. Nah kan nggak perlu pacaran Pak, ya nggak perlu, emang udah kenal, udah tahu, tinggal iya aja jadi gitu. Seperti itu Pak kira-kira kehidupan di masa itu. Dan memang biasanya orang kalau kawin nggak jauh-jauh Pak, ya kan, dia samping rumah, depan rumah, dia aja gitu. Kalau kata orang Jawa, pek enggo, ngepek tonggo gitu, di depan rumah, selangkah doang rumahnya gitu. Jadi kalau misalnya berantem nih, pulang ke rumah babenya, ya susulin aja orang di situ ya kan, mau kemana lagi dia. Kalau bapak punya bini orang seberang, nah susah, dia kabur, yo lu nyarinya kemana, bingung begitu Pak. Apalagi tadi pertanyaannya banyak tuh. Udah ya, oke. Ada lagi Pak? Ya silakan. Menikmatin apa enggak? Khadijah. Apakah dalam Islam itu siswa ini boleh ikut menikmati lagi atau memang haram? Ya bukan haram sih Pak, bukan haram. Ya namanya suami istri adalah harta itu istilahnya bukan milik berdua sih. Kalau miliknya kan milik masing-masing. Tapi ya satu sama lain kan saling ngejagain gitu kan. Anggaplah nih misalnya nih Pak, ontak yang Nabi kasih kepada Khadijah tuh ontak betina kan. Misalnya diperes tuh susunya. Kira-kira susunya boleh nggak Nabi minum? Ya boleh-boleh aja gitu kan. Kenapa? Ya orang punya bininya dia sendiri. Istilah kata kalau ya sama temen kan joinan gampang gitu Pak. Tapi Nabi nggak merasa ini ontak gue nih, nggak gitu. Ini ontaknya ontak Khadijah. Ya kalaupun mau katakanlah make dan sebagainya, tahu diri sih. Ini punya istri saya.
gitu Pak. Kayak kita sekarang motor punya suami, motor punya istri gitu kan. Ya walaupun motor tuh yang beliin suami sih, tapi kan jatuh jadi punya istri. Nah sehingga secara kepemilikan masing-masing udah tahu nih punya siapa. Tapi kalau masalah memanfaatkan biasanya sih toleransinya tetap tinggi. Ya tetap ada toleransi, bukan berarti kagak boleh haram dan sebagainya, enggak juga. Cuman masing-masing pada tahu aja, oh ini punya dia, ini punya lakinya, ini punya bininya, kira-kira begitu. Nggak mungkin lakinya tiba-tiba tuh ontak main jual aja gitu, kagak bisa. Nah kan punya bininya gitu kan. Kurang lebih begitu Pak kira-kira. Ada lagi Pak? Kak, kalau boleh mau nanya sedikit mengenai di zaman Rasulullah itu kan kebiasaan anak-anak mengubur hidup-hidup Anak perempuan ya. Itu adat setiap orang atau gimana? Oke. Apakah masing-masing orang berbeda gitu, atau bisa adat setiap perempuan di kubur hidup? Ya, jadi gini Pak. Pastinya adat itu dianggap melanggar ya kemanusiaan, hati nurani dan sebagainya. Jadi kalau ditanya, lu setuju nggak kayak gitu? Sebenarnya sih gue kagak setuju. Terus, tapi gimana lagi ya? Abisan. Nah gitu Pak. Kayak orang kita zaman sekarang. Saya tanya Pak, Bapak kalau ngawinin anak, emang mau buang-buang duit 300 juta? Enggak sih. Nah kalau buang-buang duit segitu, habisnya gini sih. Nah gitu Pak. Udah terbawa dengan keadaan. Adat budaya itu sudah mengakar dan mengikat gitu. Sehingga kalau nggak dikerjain tuh kayak aduh, jadi masalah, ntar diomongin orang, ntar apa kata dia gitu Pak. Karena udah adat yang buruk sebenarnya itu. Sebagian orang yang masa bodoh tuing ya ada sih, ya buktinya Nabi itu kan sebelum beliau jadi Nabi kan beliau punya anak perempuan, kagak dikubur sama Nabi gitu kan. Waktu itu Pak, waktu kawin sama Khadijah kan baru umur 25. Masih lama jadi nabinya, masih 15 tahun, dan keenam anak nabi itu atau 4 lah yang perempuan itu kan lahirnya sebelum nabi jadi nabi, ya kan? Kalau nabi kok nggak nguburin anak perempuan? Ya enggak lah kata nabi, lu aja yang nguburin, gua mah kagak. Kenapa? Kesian gitu. Ntar lu malu lu, biarin gitu Pak. Rada cuek juga gitu kan. Sementara kalau orang yang lain enggak, dikuburin hidup-hidup. Kenapa? Biar jaga gengsi gitu Pak. Nah Nabi kalau urusannya nyawa mah kagak ada gengsi-gengsian, biarin orang katain apaan, terserah ya kan. Yang penting anak saya nggak saya kuburin hidup-hidup. Cuman yang kayak Nabi begitu kan di masa itu Pak kurang populer gitu. Yang lebih populer adalah ya anak perempuannya dicekek hidup-hidup atau dibenamkan ke dalam pasir tuh, dibenemin gitu. Nangis sih, dia juga nangis Pak. Ya kan nyawa manusia gitu kan, darah dagingnya dia sendiri. Tapi habis gimana ya, emang adatnya udah begitu dah, katanya kita udah kagak bisa ngelawan dah, emang semua orang begitu. Makanya disebut dari jahiliyah gitu kan, emang jahiliyah. Nah cuman Nabi kan dalam hal ini ngelawan adat ya kan, adat masyarakatnya yang rusak itu Nabi pertahankan. Enggak, kagak dibunuh anak perempuannya gitu. Nah sedangkan Nabi emang nggak punya anak laki. Cuman bahwa Nabi nggak punya anak laki, lalu beliau merasa kayak ya gimana ya, ya Allah kok gini banget sih nggak punya anak laki. Itu ada Pak perasaan kayak gitu, karena beliau hidup di tengah masyarakat yang membanggakan kalau punya anak laki. Jadi misalnya nih ya, bininya melahirkan, coba liatin laki perempuan, laki, wow langsung dia pesta gitu Pak, dia banggain, oh gue punya anak laki, kebanggaan punya anak laki itu Pak, gitu. Tapi begitu punya anak perempuan, ya tawaro, mukanya tuh langsung legam, langsung hitam, gitu kan? Iswaddat wujuhum, wajahnya jadi hitam menanggung malu. Wa huwa kadzim, dan menahan amarah emosi. Dan kalau udah nggak tahan, tuh bayi langsung diseret, celepin aja ke dalam pasir, mati begitu. Nah harusnya kan tuh istilahnya menggugah hati nurani. Tapi karena semua orang udah pada begitu, ya hilang juga tuh Pak rasa kemanusiaannya. Cuman kalau disuruh merenung lagi, emang lu nggak pikirin tuh nyawa gitu. Itu kadang-kadang mereka juga netesin air mata juga. Makanya ayat Quran tuh Pak ketika nyinggung
wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya kan? Dan kalau nanti al mau'udah, bayi perempuan itu, su'ilat, ditanya, lu dosa apa nak sampai dicelepin bapak lu ke dalam tanah gitu kan? Mau mikir lu pada gitu kan? Quran tuh Pak ngitin gitu. Sebenarnya dalam hati nurani mereka juga ada, duh iya ya, ini jelek banget budaya kita kayak gini gitu Pak. Cuman susah menghilangkan adat budaya masyarakat Arab jahiliyah di masa itu. Itu salah satu sisi buruknya mereka itu di situ, yang kemudian dalam Islam diharamkan. Nah buktinya Nabi punya anak utuh empat-empatnya, walaupun anak lakinya Allah panggil semua, tapi anak perempuannya tetap hidup gitu. Terus terang saja Nabi kita nggak punya keturunan anak laki Pak. Kalau menurut ukuran orang Arab zaman segitu Pak, memang Nabi nggak punya keturunan. Cuman orang kita aja zaman sekarang, wah Nabi punya keturunan dari Fatimah gitu kan, kecuali dari Nabi nggak apa-apa keturunan dari perempuan gitu Pak. Itu bisa-bisanya para habaib lah gitu, biar darahnya masih darah Nabi. Kalau dipikir-pikir emang Nabi nggak punya anak laki-laki sih sebenarnya gitu. Ya bukan berarti kita mengecilkan karisma para habaib sih ya, bukan begitu maksudnya ya kan. Tapi kalau jujur-jujuran sesuai dengan tradisi bangsa Arab, memang Nabi nggak punya keturunan gitu, dalam arti yang laki-laki ya gitu. Kayak itu Pak, sekarang Raja Jogja tuh siapa namanya, Sultan Hamengkubuwono ke 10 ya sekarang, nggak punya anak laki kan. Terus nanti Raja Jawa itu nggak ada Pak, adanya Ratu Jawa karena anaknya perempuan gitu. Lucu Pak, kerajaan Jawa tapi pimpinannya bukan raja, ratu, jarang-jarang tuh Pak ya kan. Nah nggak tahu dan ntar bagaimana, apa mantunya kan diangkat apa adeknya bagaimana, wallahu alam. Ntar kita lihat aja kalau udah turun tahta gitu. Sekarang kan masih seger ya kan orangnya. Ya Pak, kita komat dah ya. Cukup sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.